Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga semuanya sehat, semuanya happy, semuanya selamat ya, sehat-sehat ya, kalian dan keluarga ya. Hari ini topik kita adalah pernafasan ya. Oke. Hari ini kita kuliah pernafasan. Kalian bayangkan bahwa kalau kita bernafas itu dari mana? Dari hidung, ya, dari paring, ya. Habis gitu terus trachea, habis gitu bronkus, habis gitu bronchiolus. Nah, ya. Jadi maaf Bu ya, ini batuk, tapi batuk alergi. Jadi kalau udah udara dingin saya pasti batuk. Nggak usah khawatir kalau Bu Yani terkena corona. Bu Yani di rumah aja, nggak kemana-mana kok. Stay at home, oke? Jadi pernafasan itu kalau kamu bayangkan itu nanti Bu Jenny setelah ngasih kuliah ini, Bu Jenny akan menggambarkan pakai bolpen di kertas HVS. Itu sesi kedua saya. Nanti sesi ketiga kita akan mengadakan tanya jawab ya. Oke. Kalau kita bayangkan ya bahwa proses bernafas itu ada beberapa tahap, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ventilasi. Apa ya Bu ventilasi itu? Ya, kalau di rumah ventilasi itu apa? Lubang udara kan? Nah sama, di dalam kita itu juga lubang udara. Jadi ventilasi itu adalah bagaimana kita lubang udara ya, seperti jendela gitu ya. Tapi jendela pada manusia, pada orang, pada proses pernafasan itu adalah dari hidung, terus ke paring, habis gitu ke trachea, habis gitu ke bronchus, habis gitu ke bronchiolus. Jadi seperti itu. Itu adalah ventilasi. Jadi jalannya nafas, jalannya udara itu dari itu, jalannya udara. Gitu. Kalau dalam proses ventilasi ini terjadi hambatan gimana Bu? Kalau terjadi hambatan ya udara nggak berhasil masuk di dalam proses bernafas ini gitu. Jadi misalnya kamu ada sekret, misalnya di sini Bu Jenny ada sekret, ada mukus, ada riak gitu misalnya ya, di sini penuh gitu kan. Ya oksigen nggak bisa masuk karena ventilasinya itu ketutup. Jadi kalau kamu ada pasien dengan ventilasinya dilihat dulu gitu. Jadi kalau misalnya ventilasinya itu ada hambatan, ya kita hilangkan ventilasi itu dulu baru. Jadi seperti itu. Itu ventilasi yang pertama ya. Kalau kamu kemasukan biji apa gitu ya, nggak bisa masuk, ya nggak bisa nafas. Ya udara nggak bisa masuk. Itu masalah ventilasi. Ya. Yang kedua itu masalah difusi. Difusi itu adalah pertukaran gas, ya, pertukaran gas dari atmosfer ke alveolus. Jadi ujungnya kan memang alveolus ya, alveolus ke darah, gitu, di pembuluh darah. Itu adalah proses difusi. Proses difusi itu adalah proses perpindahan gas dari yang bertekanan tinggi ke bertekanan rendah. Itu adalah difusi. Jadi kalau misalnya di luar di atmosfer itu tekanannya sekitar 120 mm Hg, terus oksigen di bronchiolus itu 40, yang mau masuk ke kapiler pembuluh darah itu 40 mm Hg. Jadi dari atmosfer 120 ada perbedaan tekanan gitu ya. Ada perbedaan tekanan, ya itu bisa masuk oksigen, bisa berdifusi. Jadi seperti itu.
Em, Banyak hal ya kalau misalnya kita bicara masalah difusi ya. Kalau bicara masalah difusi banyak hal harus ada perbedaan tekanan. Kalau seperti itu minimal perbedaan tekanannya sekitar 80 mm Hg atau 85 mm Hg. Jadi ada perbedaan tekanan gitu, ada perbedaan tekanan. Itu syarat kita bisa berdifusi. Semakin besar perbedaan tekanan, maka difusi itu akan semakin mudah. Jadi seperti itu. Jadi memang oksigen harus dipertahankan 40 mm Hg. Di atmosfer juga tetap harus dipertahankan misalnya 120 mm Hg. Jadi harus dipertahankan seperti itu pokoknya tekanannya itu. Ada perbedaan tekanan. Kalau misalnya karena hal tertentu, misalnya oksigen tekanannya lebih tinggi, susah difusi. Atau karena sesuatu hal tekanan di atmosfer itu berkurang, ya agak susah. Kita tahu bahwa semakin tinggi tempat gitu ya, tekanan atmosfernya akan semakin berkurang gitu. Jadi makanya kenapa kalau misalnya kita naik gunung itu kenapa kok kita sesek? Karena kalau ketika kita naik gunung, ketika kita makanya pendaki kan di Mount Everest dan lain sebagainya mereka pakai oksigen, bawa tabung oksigen. Karena apa? Karena perbedaannya itu tidak memenuhi syarat untuk tidak ada kuat untuk bahwa gas itu berdifusi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kenapa kita tiba-tiba sesek ketika kita naik gunung, itu berarti syarat difusinya nggak terpenuhi. Jadi perbedaan tekanannya itu misalnya tadinya 120, ketika kita naik menjadi 110. Nah itu kan semakin kecil perbedaan tekanannya, itu juga semakin susah oksigen masuk ke dalam kapiler itu, dari valveolus ke dalam kapiler itu susah. Gitu. Jadi difusi di sini adalah dari alveolus ke kapiler. Jadi seperti itu. Jadi harus ada perbedaan tekanan. Jadi seperti itu ya nak ya. Nah, ketika sudah masuk di pembuluh darah, jadi ketika kita sudah masuk, yang keluar CO2 ya. CO2 tekanannya 45 mm Hg. Jadi ada perbedaan tekanan. Oksigen masuk ke kapiler pembuluh darah. Itu digandeng oleh hemoglobin. Oksigen itu akan digandeng oleh hemoglobin. Gitu. Sebenarnya hemoglobin itu lebih cinta ke CO2 loh. Sebenarnya hemoglobin itu lebih mencintai CO2, tetapi karena CO2 itu mencintai air, jadi ada cinta segitiga lah ceritanya. Hemoglobin cinta sama CO2, tapi CO2 itu cinta mati sama H2O gitu loh. Sehingga hemoglobin nggak terlalu direken gitu kan. Jadi hemoglobin CO2 akhirnya berikatan dengan H2O, sementara hemoglobin ya udah dah, daripada aku jomblo aku berikatan aja lah sama oksigen gitu ya. Umpamanya seperti itu. Jadi hemoglobin akhirnya berikatan dengan oksigen gitu ya. Ketika hemoglobin berikatan dengan oksigen, maka dia akan disebarkan oksigen itu di pembuluh darah. Jadi apa yang disebut dengan transportasi. Jadi seperti itu. Masalah-masalah sebenarnya kalau masalah-masalah ada di transportasi itu adalah bahwa jumlah hemoglobinnya kurang gitu. Misalnya ibu melahirkan, perdarahan, hemoglobinnya kurang, hemoglobinnya bisa sampai 3 atau 4 gitu, atau 5 gitu loh. Lah ibu ini akan sesek. Ya seseknya karena apa? Karena oksigen tidak bisa terdistribusi ke semua jaringan di seluruh tubuh kita. Gitu loh, Rek. Jadi hemoglobin itu fungsinya untuk mentransportasi oksigen ke seluruh tubuh. Gitu. Nah sekarang kalau misalnya hemoglobinnya sedikit Bu Jenny, bagaimana? Ya nggak bisa, oksigen nggak bisa terdistribusi. Karena apa?
Karena kalau misalnya hemoglobin itu kita katakan truk ya, terus sebagai pengangkut, pasirnya itu oksigen. Kalau misalnya pasirnya banyak, truknya kurang yang ngangkut, ya sama aja, nggak bisa sampai ke perifer, nggak bisa sampai ke organ, nggak bisa sampai ini, gitu ceritanya. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya ada perdarahan, HB-nya drop 5 katakan seperti itu, dikasih oksigen Bu, nggak efektif. Kalau kita kasih oksigen, kita pasti kasih pasirnya tambah numpuk pasirnya. Jadi seperti itu. Yang kita banyakin apa? Yang kita banyakin ya harus truknya, yang kita banyakin harus hemoglobin. Satu-satunya adalah dengan transportasi, yaitu dengan transfusi darah. Jadi seperti itu. Jadi begini ya, di dalam tubuh kita itu, kenapa Bu kok sesek gitu ya ceritanya ya? Baik difusi, ventilasi maupun transportasi yang sudah Bu Jenny berikan penjelasan, itu kenapa kok bisa menjadi sesek ya? Begini, di dalam tubuh kita itu ada keegoisan. Kalau saya umpamakan, di dalam tubuh kita itu ada keegoisan. Jadi ginjal itu dia nuntut sama paru-paru. Hei paru-paru, aku iki lho ya, butuh oksigen itu telung karung. Butuh oksigen itu katakan 150 liter gitu ya. Terus iya katanya paru-paru, iya maaf, ini juga kita masih berusaha. Kamu kalau misalnya nggak ngasih aku segitu, mati loh. Aku nggak mau kerja loh ya. Gitu ya. Ya akhirnya paru-paru dengan sekuat tenaga dia memenuhi kebutuhan ginjal. Itu masih ginjal. Lah yang lain, gitu. Lah yang lain, misalnya pencernakannya, paru-paru, aku butuh 5 truk loh ya. Orang sampai kayak aku 5 truk, aku nggak mau kerja. Jadi seperti itu organ-organ itu, dia menuntut paru-paru untuk memenuhi kebutuhan oksigen, gitu. Aku nggak kerja loh, aku gini gitu. Akhirnya paru-paru itu bekerja dengan sekuat tenaga untuk memasukkan oksigen. Di mana yang di perifer itu berok-berok, misalnya di ujung jari-jari. Aku dong kasih oksigen, berok-berok. Akhirnya dengan paru-paru dengan terengah-engah dia berusaha untuk memasukkan oksigen. Maksud paru-paru kalau memasukkan oksigen itu kebutuhan perifer dan kebutuhan organ-organ itu terpenuhi. Makanya paru-paru bekerja lebih keras lagi. Jadi seperti itu, sesek dia. Ciri-cirinya orang sesek itu apa? Ciri-cirinya orang sesek itu ada pernafasan cuping hidung. Perhatikan Bu Jenny. Itu pernafasan cuping hidung. Kalau nggak ada pernafasan cuping hidung berarti orang itu nggak sesek atau pura-pura sesek ya. Kalau ada orang-orang yang itu loh, yang histeria, pengen diperhatikan, kayak orang sesek, padahal sebenarnya nggak sesek. Kamu lihat aja cuping hidungnya. Kalau ada cuping hidung berarti dia nggak sesek, dia pura-pura gitu. Jadi kalau kita tenaga kesehatan, kita itu nggak bisa dibohongin untuk pura-pura bahwa orang itu sesek dan lain sebagainya. Kalau ada orang sesek itu pasti ada pernafasan cuping hidung. Jadi seperti itu. Kita belajar itu dulu. Belajar prosesnya dulu, nanti Bu Jenny akan menggambarkan gitu ya. Terus setelah itu apalagi Bu Jenny yang berkontribusi pada pernafasan. Yang keempat itu adalah pusat nafas di hipotalamus gitu. Ada pusat nafas di hipotalamus gitu. Nah, itu di hipotalamus itu yang mengatur frekuensi pernafasan kita, mengatur kedalaman, itu semuanya itu dari hipotalamus gitu loh. Makanya kalau misalnya ada orang kecelakaan jeder gitu kan, trauma kepala, hipotalamusnya kena, rusak hipotalamusnya, nafas dia itu kalau misalnya ini tidak teratur bukan karena apa, ya bukan karena apa, tapi ya karena memang pusat nafasnya ada gangguan gitu ceritanya. Jadi memang kadang-kadang kalau misalnya ada orang dengan trauma kepala,
kita memang harus lihat gitu ya. Ini memang seseknya itu karena hipotalamusnya, atau memang dia ada perdarahannya, atau memang dia itu ada ventilasinya terganggu, atau dia difusinya terganggu. Ya, jadi seperti itu. Ada 4 proses yang ada terjadi pada pernafasan itu. Contoh lagi kalau misalnya difusi. Pada difusi itu syaratnya harus jaringan parunya ya memang harus tipis gitu loh. Kalau difusi jaringan parunya tebal, misalnya ada infeksi, katakan ya, corona misalnya ya, ada infeksi itu selalu harus diimbangi dengan radang. Ciri-ciri radang itu apa? Tumor, kalor, dolor gitu. Jadi ada tumor, ada penebalan pada penebalan pada jaringan-jaringan paru. Jadi seperti itu. Kalau terjadi penebalan pada jaringan paru, oksigen mau berdifusi ya susah. Yang tadinya oksigen, katakan misalnya kalau misalnya jaringan paru itu kayak kayak aliran air nih, misalnya kayak apa ya? Apa ada yo? Jaringan air misalnya kayak apa ya ada yo? Ada jaring, misalnya oksigen itu kita ibaratkan itu seperti galengan gitu ya, galengan. Apa ya bahasa Indonesianya galengan itu? Galengannya itu misalnya cuma sedikit, atau got lah misalnya ya, kayak got. Misalnya gotnya itu cuman setengah meter. Harusnya gotnya itu setengah meter lah lebarnya. Jadi kita hanya bisa nggak usah loncat aja, kita bisa jalan. Sama oksigen itu kalau misalnya jaringan parunya tipis ya dia hanya bisa jalan aja. Tapi kalau jaringan parunya tebal dengan adanya radang ya, adanya kalor, dolor, tumor gitu, atau fungsiolesa. Jadi ada penebalan karena ada tumor di sana, ada penebalan. Itu ciri daripada radang itu gitu. Ada kalor, dolor, tumor, dan lain, ada lima bergejala. Salah satunya itu tumor. Tumor itu menebal kan, sehingga oksigen mau masuk itu yang tadinya cuma jalan aja itu harus setengah mati dia mau masuk gitu. Satu-satunya jalan apa? Satu-satunya jalan ya harus radangnya harus dihilangkan. Kalau radangnya dihilangkan dengan apa Bu Jenny? Ya dengan antibiotik. Jadi seperti itu. Dengan gizi yang cukup. Jadi seperti itu. Ya kalau corona ini ya merusak ya, soalnya ya merusak jaringan-jaringan paru. Ya imun. Jadi sebenarnya seperti itu proses daripada pernafasan. Ada 4 ya tadi. Ventilasi, difusi, transportasi, dan ada punya fungsi pusat daripada ada gangguan pada pusat, ada gangguan dari pusat nafas yang ada di hipotalamus, ada di otak. Dan kalian sekarang sudah terpapar bahwa masing-masing proses ini mempunyai ciri-ciri tersendiri. Itu dipahami dulu gitu. Nanti kalian enak mau belajar tentang volume paru gitu ya. Coba nanti kalian mau lihat ya, volume paru ada berapa macam gitu ya. Inspirasi kita menarik nafas biasa. Ada penarikan nafas maksimal, inspirasi maksimal, ekspirasi normal biasa, ekspirasi maksimal gitu. Apa yang dimaksud dengan volume tidal? Tolong kalian nanti lihat di lihat di literatur. Nanti ada sesi tanya jawab. Jadi memang kalian harus aktif karena memang ini adalah metode khusus ya. Jadi nanti Ibu Jenny upload ini di YouTube. Nanti kalian boleh bisa lihat. Jadi itu adalah dasar-dasar daripada pernafasan itu seperti itu gitu. Oke. Pada ventilasi itu biasanya kasus-kasusnya itu kasus-kasus pada ventilasi itu bronkitis, bronkopneumonia. Bronkitis kalau bronkopneumonia nanti pada jaringan. Bronkitis, coba kamu buka nanti ya kasus-kasus bronkitis ya. Kamu buka aja definisi dan gejala ya. Kamu buka 1. Yang kedua
RDS, respirasi distress syndrome. Itu karena jaringan hialinnya yang nggak terproduksi pada anak-anak prematur. Itu nanti kamu buka RDS itu apa, nanti kamu baca definisi sama gejala aja, nanti kamu Bu Jenny akan bercerita. Terus yang ketiga itu transportasi ya, perdarahan. Pada anemia berat pada anemia berat kamu bisa nanti buka kasus anemia berat, nanti kamu bisa tanya jawab melalui WA dengan Bu Jenny. Jadi nanti tanya jawabnya melalui WA ya. Terus yang keempat trauma kepala. Jadi seperti itu. Ada hal spesifik yang perlu juga saya jelaskan di sini adalah bahwa RDS ya, respiratory distress syndrome. Jadi itu pembentukan surfaktan yang belum sempurna. Jadi surfaktan itu surfaktan itu suatu glikoprotein yang akan dipakai untuk ketika bayi itu lahir, bronchulusnya itu supaya mempertahankan tekanan negatif paru. Begini. Saya terangkan, mungkin kamu bingung ya. Oke, begini. Jadi kan dengan adanya difusi itu, perbedaan tekanan itu kan memang harus dipertahankan ya. Dengan adanya difusi itu perbedaan tekanan memang harus dipertahankan. Nah, pada adik-adik bayi gitu ya. Perbedaan tekanan. Ini ada hal khusus yang perlu Bu Jenny berikan. Saya tanya dulu deh, sebelum ke sana mungkin kamu bingung ya. Saya tanya dulu deh. Kalau bayi gimana Bu Jenny? Ada perbedaan tekanan enggak? Ya kalau kita di atmosfer dengan kapiler paru ya kita jelas ada perbedaan tekanan kan. Loh, pada adik bayi fetal, pada adik bayi yang ada di dalam kandungan, pada fetus gimana Bu Jenny? Itu kan enggak ada perbedaan tekanan gitu ceritanya kan. Itu jawabannya begini. Hemoglobin itu ada dua macam ya. Ada hemoglobin F, ada hemoglobin A. Hemoglobin F itu ada yang disebut dengan hemoglobin fetus. Fetus itu adalah janin. Yang di dalam kandungan itu namanya fetus dan janin. Gitu. Itu dianggap hemoglobin fetus. Gitu. Ada lagi hemoglobin adult, hemoglobin A. Hemoglobin F dan hemoglobin A. Hemoglobin A itu adalah hemoglobin adult. Apapun itu, meskipun dia itu bayi baru lahir, itu sudah dianggap hemoglobinnya adult. Jadi kalau sudah lahir di dunia itu sudah dianggap hemoglobinnya adult, meskipun dia 0 tahun, meskipun dia 0 hari gitu kan. Dianggap hemoglobinnya sudah adult. Jadi seperti itu. Jadi pada hemoglobin fetus itu istimewa sekali pada hemoglobin fetus. Pada hemoglobin fetus itu perbedaan tekanan hanya 5 mm Hg. Oksigen bisa berdifusi. CO2 juga bisa berdifusi. Jadi seperti itu. Itu keistimewaannya hemoglobin F gitu. Terus setelah lahir gimana Bu Jenny? Setelah lahir, begitu lahir dia menjadi hemoglobin A, hemoglobin adult. Jadi ada banyak degradasi, ada banyak kerusakan. Jadi antara hemoglobin F menjadi hemoglobin A ini terjadi pergantian yang luar biasa sehingga hemoglobinnya dibuang. Dan ini akan dibahas di faktor pencernakan, nanti Bu Jenny akan bahas. Nanti tolong kalau Bu Jenny nggak bahas, kamu tanya ya, Bu, yang hubungannya dengan hemoglobin itu bagaimana Bu kemarin? Jadi nanti takutnya saya lupa gitu loh. Nanti kamu bahas ya. Ini akan dibahas di pernafasan. Jadi seperti itu. Nah, surfaktan itu yang mempertahankan tekanan negatif paru. Tekanan negatif paru itu artinya bukan negatif di sini, itu menandakan tekanan yang kecil, bukan minus ya, bukan minus ya. Tapi ini adalah tekanan yang kecil, itu ya istilahnya itu tekanan negatif paru. Gitu. Jadi paru itu dipertahankan untuk menjadi tekanannya menjadi kecil. Karena apa? Atmosfer supaya bisa masuk ke dalam paru. Gitu. Supaya tekanannya menjadi kecil bagaimana Bu Jenny? Paru-paru harus mengembang. Gitu. Paru-parunya harus mengembang, alveolusnya harus mengembang.
Nah, supaya paru-parunya ini mengembang, alveolusnya mengembang, tekanannya menjadi kecil, itu yang mempertahankan itu surfaktan. Jadi surfaktan itu kayak semen menurut saya ya, kalau saya ibaratkan seperti semen. Jadi kayak kita niup balon gitu ya, terus dikasih semen, niup balon, jadi balonnya nggak bisa kolaps gitu ya, nggak bisa kecil lagi. Jadi paru-paru begitu adik bayi nangis, gitu, surfaktan langsung ditransfer langsung di permukaan paru sehingga permukaan paru nggak kolaps. Kalau kolaps sudah nggak bisa nafas lagi dia. Permukaan paru mengembang dan mempertahankan kembang ini supaya tetap mengembang itu ya surfaktan itu. Nah, RDS pada kasus-kasus yang prematur itu surfaktan itu belum terbentuk dengan sempurna. Sehingga paru-parunya nggak bisa mengembang. Kalau paru-parunya nggak bisa mengembang pasti anaknya sesek dan lain sebagainya. Ya, nanti tolong dibaca kasus ya di RDS. Selain itu tolong dibaca volume paru juga, bagaimana inspirasi biasa, inspirasi normal, inspirasi maksimal, ekspirasi maksimal, volume tidal, residu paru. Tolong nanti dibuka dan saya akan membuka sesi tanya jawab pada sesi ketiga kita. Sesi pertama ini ya, nanti sesi kedua saya akan gambar, nanti sesi ketiga baru kita ada pertanyaan-pertanyaan. Tolong yang banyak ya pertanyaan-pertanyaannya sehingga kamu ngeh gitu. Oke. Sampai di sini dulu kuliah part 1 saya ya, nanti akan kita lanjutkan pada kuliah part kedua. Jadi saya kasih kesempatan kalian untuk mempelajari apa yang saya omongkan dulu, nanti habis gitu kita kita gambar, habis gitu baru kita sesi tanya jawab gitu. Jadi saya pamit mundur dulu. Saya kasih waktu kamu 10-15 menit untuk mempelajari apa yang saya katakan. Baru nanti saya akan menggambar di kertas paru seperti apa. Kamu buka nanti kasus bronkitis kronis, RDS, terus anemia berat dan trauma kepala. Kamu buka kasus-kasus itu, yang kamu tidak tahu silahkan tanya. Oke, saya pamit mundur dulu. Sehat selalu buat kalian. Salam untuk keluarga ya. Assalamualaikum. Nanti kita ketemu lagi untuk part 2 saya. Tolong di YouTube pribadi saya ya. Oke.